Selamat pagi anak-anakku. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya Fatma, Erika? Sehat, dan ya Erika. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ya satu orang yang pimpin doa. Saya Bu. Silakan Erika. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga tinggi, kami mengucap syukur kehadiran Bapa, di mana Engkau selalu senantiasa memberkati kami dari hari-hari yang lalu yang kami bisa sampai saat ini. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru yang akan mengajari kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada mereka ketabahan serta ketabahan. Bapa, di atas segala permohonan kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Engkau yang mengampuninya. Hanya kepada kami meminta dan memohon, terpuji termulia namamu kini kekal esok sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kepada anak-anak kami, sebelum masuk kita pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kamu peduli dengan lingkunganmu. Coba dulu dicek apakah sekitarnya sudah bersih, masih adakah sampah. Peduli juga sama temannya, mana tahu ada kiri kanannya yang sakit atau yang tidak bersemangat, boleh lagi kasih semangat. Ya kan? Jadi sebelum belajar kan harus pastikan dulu kondisi dirimu itu siap untuk belajar. Ya kan, jadi kalau kondisi kita sudah siap, 3 JP itu waktunya kurang. Kalau memang dari awal kalau semangat, jangan langsung ada merasa kakinya 3 les. Jangan dibayangkan 3 lesnya, kimianya, jangan. Tapi lalu rasanya bayangkan apa yang akan kau dapat hari ini. Jadi biasakan hatimu senang dulu. Kalau senang hati kita, pasti gampang semua pelajaran. Yang tadi sekian jauh, pasti jadi mudahnya ternyata ini. Ya kan? Jangan takut sama bumi. Ada yang masih takut atau kalau bumi dia masuk masih ada yang takut? Gak ada aja? Sedikit, Bu. Sedikit. Apanya lah takut? Itu kan ada volumenya, tapi sebenarnya kan bukan mahal ya kan? Iya. Oke. Jadi sebelum itu siapa yang mau memimpin ice breaking kita? Bolehlah satu orang ya. Oke, silakan Keren. Buat semangat kami hari ini melalui yang 3 jam pelajaran ini ya kan? Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, agar meningkatkan konsentrasi kita ice breaking dulu. Jadi peraturannya, kalau aku bilang tepuk 1, tepuk tengah, terus tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tapi harus saya tepuk, semua ngerti? Oke, coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, 2, Jelas ya. Sekali lagi kan Sekali lagi. harus semua konsentrasi. tepuk 5, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5, 3. Oke, tepuk tangan buat Keren. Baiklah anak-anakku, minggu lalu kita sudah sampai materi kita tentang minyak bumi. Ini masih ingat ya? Tentunya masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minyak bumi. Kenapa ada kaitannya nanti dengan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan minyak bumi? Apa minyak bumi? Coba Kaista.
dari hewan atau tumbuhan yang telah mati dan prosesnya sangat lama, dan minyak bumi termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon. Oke, berarti minyak bumi itu apa tadi? Segala sesuatu yang dari hewan-hewan yang sudah mati. Yang sudah mati, bukan alam yang lalu. Siapa yang tahu apa saja lah jenis-jenis minyak bumi tersebut? Apa yang termasuk minyak bumi? Siapa yang tahu? Oke, coba kira ya. Apa saja yang kamu tahu tentang minyak bumi? Bahan bakar jet kimia, bahan bakar jet, terus bahan bakar mesin diesel, minyak lunas, sama aspal. Oke, aspal. Oke, sama-sama yang lain. Coba kita sebut apa saja contohnya yang ada di sekitar kita yang mungkin tiap hari kamu makan. Ya, banyak manfaatnya ya. Ya, Bu. Kamu tidak sampai ke sekolah ini kalau tidak ada yang tadi di rumah tidak akan makan hari ini kalau tidak ada gas. Ya kan? Atau dia menggunakan minyak kompor juga, minyak tanah, kerosene yang dipakai. Itu semua berasal dari minyak. Selain manfaatnya, banyak sekali manfaatnya, ada juga dampaknya. Ya ada ya? Ada. Kalau pada datang ke sini naik kendaraan bermotor, kemudian di depanmu ada mobil atau ada angkot, apa yang kau lihat dari situ? Polusi udara. Ada asap yang keluar dari pembakaran daripada minyak bumi tersebut atau bensin tersebut. Jadi materi kita hari ini anakku itu adalah tentang dampak pembakaran hidrokarbon. Dan dampak pembakaran hidrokarbon pertama sekali di depan gambar yang bisa kamu lihat. Yang pertama, saat kau lihat gambar yang pertama ini, apa yang ada di pikiranmu? Polusi udara dari mana itu? Industri. Kemudian gambar yang kedua, apa yang Gas karbon dioksida yang dihasilkan dari asap kendaraan. dari asap kendaraan. Pernahkah kamu menghirup asap kendaraan? Setiap hari. Apa yang kamu rasakan? Ya, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada kamu nanti dapat menganalisis pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi terkait dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, mampu menghubungkan tentang dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan dengan cara untuk menanggulanginya paling sedikit satu dampak dan solusinya masing-masing berdasarkan rasa ingin tahu kamu. Saya anakku itulah tujuan kita. Tapi sebelum itu, Ibu mau memaparkan video dulu tentang dampak pembakaran hidrokarbon yang boleh sebagai bahan referensimu nanti untuk memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Kamu simak dulu videonya.
Video yang sudah kalian tonton, pastinya ada lah hal-hal yang kalian dapatkan. Ada ya? Ada Bu. Ibu tanya dulu, apalah tadi isi video kita itu? Tentang apa? Tentang jadi kalau tadi ada pembakaran ada di industri atau pabrik, kemudian ada dari asap motor, masih ada tadi beberapa di sini. Kemudian kalau kalian simak, apa tadi dampak pembakaran hidrokarbon tersebut? Ada tadi gas yang dihasilkan itu karbon dioksida. Apa rupanya karbon dioksida itu? Kalau ada rupanya karbon dioksida, apa masalahnya yang ditimbulkan? Menimbulkan dari rumah kaca. Apa rumah kaca? Kaca itu bagaimana rupanya kalau ada yang rumah kaca? Panas dalam bumi sehingga bumi jadi panas. Ada keperangkatnya panas dalam apa? Lapisan ini atas sudah banyak CO2. Jadi ada yang energi masuk tetapi tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Terjadilah pemanasan. Itu ada yang rumah kaca ya. Kemudian yang kedua, pembakaran tadi ada di bagian atas dua. Ada tadi sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna tadi menghasilkan apa? Karbon dioksida dan uap air. Kalau tidak sempurna, Karbon monoksida dan uap air. Rupanya karbon monoksida itu apa? Kalau kau hirup karbon monoksida jadi apa? Langsung mati. Karena bersifat racun. Sifat racun. Ini sudah jelas tahu apa dampaknya. Berarti juga pembelajaran kita hari ini sudah tahu tadi apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya bagi kehidupan kita, dan kamu juga cari solusinya. Jadi hari ini kita akan membentuk kelompok berhubungan dengan mendiskusikan dampak pembakaran hidrokarbon. Seperti yang kemarin, makanya Ibu suruh kamu membawa, ada yang saya suruh membawa handphone, ya kan? Kemudian saya untuk membawa karton, dan boleh nanti membuat karya tulis. Jadi terserah minatmu. Siapa yang kira-kira nanti suka menggambar, buatlah karya semenarik mungkin dengan yang sesuai dengan rubrik tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang suka membuat karya tulis, akademi boleh menulis. Boleh nanti kau buat di HPS, akan dikasih nanti HPS, supaya bisa nanti kau tuangkan hasil karyamu di situ. Kemudian yang suka nanti, karena ada pastinya kita suka mengedit gambar atau membuat video yang kira-kira misalnya kalian nanti kan pasti suka megang handphone, suka mengedit gambar, boleh nanti menggunakan video. Jadi terserah. Jadi bentuklah kelompok sesuai dengan minat kalian masing-masing. Misalnya yang pertama, siapa yang suka menggambar? Siapa yang suka menggambar? Ada yang suka menggambar-gambar mewarnai? Ada? Siapa? Berarti kamu nanti membentuk kelompok menggambar. Siapa yang suka menulis, membuat karya tulis, membuat seperti karangan? Ini bukan karangan fiksi. Nah, ini karangan dari ini yang namanya walaupun sederhana. Siapa yang suka? Oke. Siapa yang suka yang sering atau suka membuat video, mengedit video? Nah, berarti itu aja kelompoknya. Silakan bentuk kelompokmu sesuai dengan minat masing-masing. Oke, silakan bentuk kelompok. Oke, silakanlah berdiskusi tentang dampak pembakaran hidrokarbon
Kemudian apa lagi? Penyebabnya, dampak dan solusi yang kalian tawarkan. Buatlah semuanya dalam karya yang menarik. Ya, Bu. Oke, silakan. Kira-kira udah siap? Bentar lagi. Oke, kita kasih waktu 5 menit lagi ya. Presentasi. Dan nanti memang cantik gambarnya, tapi nggak bisa dipresentasikan, harus bisa ya. Apa kita bagiannya? Ayo, pertama pengertiannya. Pengertian pengertian hidrokarbon sama hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh ya. Terus apa definisi pembakaran sama pembakaran hidrokarbon satu ya kan? Maju ke depan. Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi kami dan hasil gambar kami tentang dampak hidrokarbon. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dandi Nardi dan lima kawan saya. Perkenalkan saya aja. Sekian perkenalan dari kami. Saya teruskan kepada pembahasan. Ini kami akan mempresentasikan tentang dampak pembakaran hidrokarbon. Hidrokarbon adalah jenis senyawa kimia organik yang tersusun dari dua jenis air, di mana H dan Y tergantung dari golongan hidrokarbon tersebut sendiri. Pembakaran hidrokarbon dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembakaran hidrokarbon sempurna, yaitu reaksi pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida dan uap air H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna, proses pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air H2O. Di sini dampak pembakaran hidrokarbon: yang pertama kabut asap, yang kedua hujan asam, yang ketiga pemanasan global, yang keempat efek rumah kaca, yang kelima gangguan pernapasan, dan yang terakhir kanker. Di sini yang akan mempresentasikan untuk banyak wilayah hijau atau wilayah hijau yang memiliki banyak pepohonan menjadi manfaat untuk menyelamatkan gas yang diberikan akibat pembakaran senyawa hidrokarbon. Ini dilakukan menjelaskan cara mengatasi daripada dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, menanam pohon kembali atau disebut reforestasi. Yang kedua, mengurangi kendaraan bermotor yang berlebihan. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif. Yang keempat, memastikan pembakaran senyawa agar tidak timbul karbon monoksida. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Nama saya Karen Marhum dari kelompok 1 izin bertanya. Tadi teman-teman sudah mengatakan bahwa ada beberapa dampak dari pembakaran hidrokarbon. Salah satunya adalah kanker. Nah, saya ingin bertanya, kanker ini diakibatkan dari pembakaran tidak sempurna atau sempurna? Dan coba jelaskan lebih detail.
Akan jawab pemerintah. Akan menjawab pertanyaan dari saudara Karen. Tadi kan dibilang kanker itu termasuk dampak dari pembakaran hidrokarbon. Dengan demikian ada kanker itu termasuk dari pembakaran tidak sempurna. Karena pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan gas karbon monoksida. Dapat diterima? Apakah masih ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu dampak dari pembakaran hidrokarbon. Pertama, perkenalkan, nama saya Sarah Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizky. Nama saya Farida. Nama saya Dede Sastra. Saya Kalista Sunardo. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang tersusun dari dua unsur, yaitu unsur karbon dan unsur hidrogen. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari pembakaran hidrokarbon. Jadi, penggunaan hidrokarbon akan menghasilkan gas, yang dimana pembakaran hidrokarbon ini akan menghasilkan gas-gas. Yang pertama adalah gas karbon dioksida. Polusi gas dioksida akan melebihi batas dan mengakibatkan gangguan pernapasan, sehingga mengakibatkan efek rumah kaca, yaitu karena gas karbon dioksida dari pembakaran hidrokarbon ini sudah menyerapkan gas karbon dioksida, yang dimana dia menyerap panas dari bumi, yang dimana seharusnya panas itu kan dipantulkan dari bumi sehingga membuat bumi semakin panas, sehingga dari dampak efek rumah kaca itu akan menyebabkan pemanasan global, menjaga menipisnya lapisan ozon. Terus yang kedua, gas yang ditimbulkan dari pembakaran hidrokarbon adalah karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida merupakan suatu gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna. Paparan karbon dioksida akan menyebabkan karbon di hemoglobin pada darah. Beberapa gejala yang disebabkan adalah paparan sakit kepala, pusing, sesak napas, mata air, dan tekanan darah tinggi yang diakibatkan oleh karbon monoksida. Lalu ada solusi untuk karbon. Yang pertama, mengurangi penggunaan alat yang menggunakan CFC. Yang kedua, menggunakan sikap hemat listrik. Yang ketiga, pemilihan bahan bakar. Yang keempat, mengurangi atau mengukur kembali dan mendaur ulang sampah. Yang kelima, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang keenam, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbulnya karbon monoksida. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama, reaksi pembakaran hidrokarbon ada dua jenis, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yang kedua, proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Yang ketiga, reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Yang keempat, dua polutan karena dampak pembakaran hidrokarbon antara lain gas CO2 bersifat racun dalam udara. Gas CO2 menyebabkan pemanasan global. Yang kelima, tiga langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon antara lain dengan penghijauan, yang kedua konsenter, yang ketiga sistem elektronik. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saudara Karen. Terima kasih buat kesempatannya. Program nama saya Karen Marfun dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi saudara-saudara sudah mengatakan bahwa ada beberapa dampak dari efek rumah kaca. Salah satunya adalah meningkatnya tingkat keasaman di laut. Pertanyaan saya adalah apa hubungan dari efek rumah kaca sehingga tingkat keasaman di laut dapat meningkat? Terima kasih.
Baik Saudara Keren, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Tadi Anda bertanya bahwa apa hubungan dampak efek rumah kaca dengan meningkatnya keasaman di laut. Jadi, laut akan semakin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca itu meningkat. Dan asaman air laut ini bisa mematikan ekosistem yang ada pada laut, seperti terumbu karang akan menjadi rusak dan ikan-ikan akan mengalami keracunan. Dapat diterima? Masih ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih. Hai teman-teman. Pagi. Ini kami akan presentasikan tentang pembakaran hidrokarbon. Sebelum kami mulai presentasi kami, memperkenalkan diri kami. Perkenalkan saya Kala Sinambela. Saya Rizal Gusto. Saya Sharon Margun. Saya Sehingga. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kali ini topik kita adalah dampak pembakaran hidrokarbon. Sebelum lebih jauh ke dampaknya, kita harus tahu apa itu hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Hidrokarbon terdiri dari dua, yaitu hidrokarbon jenuh atau alkana dan hidrokarbon tak jenuh. Kita akan bahas apa itu definisi pembakaran. Pembakaran adalah suatu runtutan reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk api. Dan pembakaran hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Dampak pembakaran hidrokarbon: 1. Gas karbon dioksida atau CO2, 2. Pemanasan global, 3. Mencairnya es kutub, 4. tingginya tingkat keasaman laut, 4. meningkatnya lapisan ozon. Yang kedua, gas karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan suatu gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil dan tidak sempurna. Dari dampak-dampak itu, di sini kami ada membuat solusi mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, menggunakan membudayakan sikap hemat listrik. Kedua, pemilihan bahan bakar. 3, mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang sampah. 4, rehabilitasi. 5, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida atau CO2. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu reaksi pembakaran hidrokarbon ada dua jenis, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, Perkenalkan, nama saya Kalista dari kelompok 2. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan kalian sudah memaparkan dampak dari pembakaran hidrokarbon. Dampaknya tentu sudah kita ketahui bahwa dampak pembakaran hidrokarbon sangat berbahaya. Jadi setelah menjelaskan materi ini, apa yang dapat kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk mengatasi atau menjadi solusi dari dampak pembakaran hidrokarbon tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya saudara Kalista. Saya akan menjawab. Salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dari hal sepele, seperti biasanya kita dalam jarak 3 meter pun kita tidak jalan kaki tapi menggunakan kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida, dan itulah yang mengakibatkan efek rumah kaca. Dan itu salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terus yang kedua, dengan mengurangi penggunaan alat yang menggunakan CFC seperti alat-alat elektronik yang ada di rumah. Bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Sekian dari presentasi kami. Oke teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa itu hidrokarbon. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan
diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Kami Purba. Saya Rifat Rianja. Oke teman-teman, saya akan melemparkan presentasi materi kami kepada rekan saya Gibi. Jadi dampak hidrokarbon yang katiannya adalah hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang memiliki keasaman atau pH di bawah normal, yakni kurang dari 5,6. Hujan asam pertama kali ditemukan di kota Manchester, Inggris oleh Robert Angus Smith pada tahun 1872. Jadi dampak hujan asam adalah hujan asam adalah berasal dari asap-asap pabrik yang dibuang ke atmosfer. Setelah itu asap tersebut bergabung dengan awan hingga awan menurunkan hujan yang bercampur dengan asap pabrik, sehingga menyebabkan hujan asam tersebut akan mencemari lingkungan air dan daya kehidupan. Seperti gambar ini, alamnya rusak akibat hujan asam. Cara mengatasinya itu reboisasi atau penanaman hutan. Yang kedua, mengatasi dampak hidrokarbon. Yang pertama adalah reboisasi atau penanaman hutan. Yang kedua, mengurangi asap kendaraan. Yang ketiga, hemat listrik atau mengurangi penggunaan CFC seperti penggunaan AC dan kulkas. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan silakan tangan. Oke mas, silakan berdiri itu. Oke, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah karbon dioksida itu dapat menyebabkan hujan asap? Apakah karbon dioksida dapat menyebabkan terjadinya hujan asap? Dan pertanyaan Mas, jadi CO2 itu bisa menyebabkan hujan asam karena bergabungnya uap air yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Terima kasih. Baiklah, kita sudah siap melakukan hal itu ya, tentang dampak pembakaran hidrokarbon. Sudah ada solusi tadi, setiap kelompok memberikan solusi yang kalian tawarkan sendiri. Mudah-mudahan apa yang kalian tawarkan itu bisa kalian lakukan. Jadi kita ada kesimpulan kita hari ini tentang pembakaran hidrokarbon, dampaknya dan solusi yang kalian tawarkan. Satu orang bisa menyimpulkan apa itu dampak pembakaran hidrokarbon? Ada yang bisa? Dampak pembakaran hidrokarbon itu kan ada dari 2 pembakaran, sempurna dan tidak sempurna. Dan yang sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O, sementara yang tidak sempurna menghasilkan CO. Dari yang Pembakaran tidak sempurna, dari yang kita lihat dampaknya sekarang adalah efek rumah kaca atau pemanasan global, terus pencarian di utara, terus meningkatnya tingkat gas aman di laut, dan masih banyak lagi yang dapat kita lihat. Terus dari pembakaran tidak sempurna itu, gas karbon monoksida, itulah ketika asap itu kita hidup dapat membuat sesak nafas atau kuning, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dan solusi yang dapat kita lakukan adalah melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan alat elektronik menggunakan CFC. Terima kasih, tepuk tangan buat si Kira. Pembakaran tadi, pembakaran hidrokarbon dibagi atas 2, pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Apa yang kira-kira ya kalau dikatakan pembakaran sempurna yang sering kita lihat? Tapi kalau dikatakan pembakaran tidak sempurna, itu jika kadar oksigennya jadi kami menunggu mobil waktu di dalam itu kurang oksigen pembakarannya itu menghasilkan gas CO. Apa tadi menyebabkan apa? Kalau yang pertama tadi itu pemanasan global, karena apa tadi gas karbon
sudah semakin banyak. Kemudian yang kedua itu tadi ada mencernya es dikutu. Kalau mencer es dikutu apa yang terjadi? Lihat, banjir. Namanya tadi mana? Air banjir. Yang kedua tadi hujan asam. Hujan asam itu bisa menyebabkan kerusakan. Artinya kadar asam di air itu naik. Apa yang terjadi bisa itulah mungkin dan banyak kali sudah kita sebutkan. Apalah solusi yang kita tawarkan? Nggak usah buru-buru dari apa saja, dari hatimu saja. Tadi kan solusi yang betul-betul bisa kita tawarkan. Kelompok ini tadi mengatakan melakukan realisasi. Kelompok ini menghemat listrik. Kelompok itu mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Kelompok ini tidak membakar sampah. Boleh. Hubungannya dengan hidrokarbonnya yang kalian bilang itu lakukan hal itu. Supaya apa? Sekecil-kecilnya yang kalian lakukan yang bersifat positif itu akan membantu menjaga bumi kita. Ayo lindungi bumi kita. Sayangi. Itu dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam pembelajaran termokimia. Jadi materi kita minggu depan sudah masuk termokimia. Selamat pagi.